cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani Asyura, program studi akuntansi dengan NIM 22093081200004 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa faktor yang mendukung karakteristik, sifat, ciri khas, serta keunikan suatu bangsa, terdiri dari: pertama, faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kedua, faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, dan wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda dengan kekhasan masing-masing. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar-dasar hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika. 4 simbol negara sebagai jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, Bendera Negara bendera merah putih. Ketiga, bahasa negara bahasa Indonesia. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dasar yuridis konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar-dasar hukum penggunaan lambang negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kejahatan yang menggunakan bendera merah putih atau penodaan terhadap bendera negara sahabat, penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih dan oleh mereka yang tidak memilih hak menggunakannya seperti terdapat pada pasal 52A. Makna lambang negara Garuda Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Pasal 46. Lambang Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda yang kepalanya menoleh terus ke arah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Pasal 47. Pertama, Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 memiliki paruh sayap dan ekor cakar yang mewujudkan tenaga pembangunan. Kedua, Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, panggal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Burung Garuda merupakan kekayaan satwa Nusantara. Sebagai seekor satwa burung, Garuda mampu terbang tinggi. Dalam hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia, sedangkan seloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur. Rakyat yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama. Wilayah yang menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika secara linguistis berarti beda.
itu. Satu itu, secara morfologis Bhinneka berasal dari bahasa polimorfemis yaitu bina dan ika. Kata bina berarti beda dan ika berarti itu. Oleh karena itu, kata bina berarti berbeda dan ika berarti itu. Oleh itu, jikalau diterjemahkan makna Bhinneka Tunggal Ika, tan ada dharma magruha adalah meskipun berbeda-beda akan tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beragam bukan merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu merupakan daya penarik ke arah kerjasama, persatuan, dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme atau bangsa Indonesia yaitu kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah yang sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesatuan nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. Kesatuan kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Kesatuan wilayah bangsa ini hidup mencari penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi yang tumpah darah Indonesia. Kesatuan asas kerohanian. Bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup, dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu pandangan hidup Pancasila. Nilai filosofis persatuan dalam kehidupan kenegaraan dan bangsa menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Semangat moralitas bangsa itu oleh founding father kita diungkapkan dalam suatu seloka yang merupakan simbol semiotis moralitas bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mengandung nilai-nilai etis bahwa setiap manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama, pada hakikatnya berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab, yaitu sila kedua. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus berdasar pada kesadaran dalam memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sila ketiga, memiliki kebebasan disertai tanggung jawab dan dalam hidup bersama. Sila keempat, untuk mewujudkan suatu cita-cita yang bersama, yaitu kesejahteraan satu rakyat warga bangsa Indonesia. Sila kelima. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menontonnya. Jangan lupa like dan subscribe. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.